Share. Oke, kuliahnya kita lanjut ya. Masih teknik pengintegralan hari ini. Akan saya ya kita berusaha supaya selesai gitu bab ini. Terakhir kita membahas ini soal teknik pengintegralan parsial. Sekarang saya akan bahas 2 soal lagi, F dan G. Yang H, I, J itu nggak usah dilewat aja, terlalu jauh soalnya ya. Nah, coba kita lihat integral sekan pangkat 3x. Sekan pangkat 3, kalau diperhatikan di depan yang waktu substitusi trigonometri yang ada adalah sin pangkat n, cos pangkat n, dibedakan n ganjil dan genap, kemudian perkalian sin pangkat n kali cos pangkat m, kemudian lihat tangen pangkat m kali sekan pangkat n, dan temannya kotangen kali kosekan gitu ya. Nah, nggak ada yang berbentuk sekan pangkat n. Nah, sekan pangkat n nggak bisa diselesaikan dengan substitusi seperti di depan, kecuali sekan x saja. Kalau sekan pangkat 1, itu udah ada di tabel yang 15. Yang substitusinya aneh itu ya. Waktu itu saya jalankan 1. Oke, integral sekan itu perlu diingat-ingat supaya nggak harus ngitung lagi sekan pangkat 1, karena nanti dipakai juga di sini. Oke, kita lihat tekniknya, sekan pangkat 3. Kembali, kalau pengintegralan parsial, kita harus memisahkan mana yang U, mana yang V aksen gitu ya. Nah, ini kalau sekan pangkat N gitu ya, nggak harus pangkat 3, itu selalu dimisalkan V aksennya sekan kuadrat. Kenapa? Karena sekan kuadrat itu turunan dari tangen. Jadi kalau V aksennya sekan kuadrat, dia mudah. Ya, dipisah dulu, dimisalkan. Oh, sorry, saya tulis aja. Jadi, misal ini sama dengan sekan X, yang V aksennya selalu sekan kuadrat. Gitu ya. Nah, seperti kemarin, sambil mengingat-ingat, kita cari temannya, kalau U, cari U aksennya, sekan X, tangen X. Turunkan. Yang V aksen, cari V-nya. Yang turunannya sekan kuadrat adalah tangen X. Dengan demikian, aduh sorry, saya nggak mau nulis di yang sini. Susah menghapusnya kalau salah. Saya akan tulisnya di OneNote. Saya tulis ulang di sini ya. Saya paste dulu. Oke, itu. Nah, maka sekan pangkat 3x dx sama dengan, ingat sambil ingat-ingat lagi, ini dikalikan sekan x kali tangen x dikurangi integral yang bawah dikalikan sekan x, ini bolpen penghapusnya agak susah dipegang, sekan x kali pangkat x gitu ya. Itu. Nah, di sini perlu memang nggak langsung teknisnya terlihat, perlu sedikit ide, yaitu gimana lanjutannya, ininya dikembalikan lagi ke sekan. Pakai rumus 1 ditambah tangen kuadrat sama dengan sekan kuadrat. Ya, ini menjadi sekan x tangen x integral sekan x 1 tangen kuadrat itu berarti sekan kuadrat min 1 ya. Sekan kuadrat x sama dengan sekan x tangen x. Sekan kali sekan kuadrat menjadi sekan pangkat 3. Balik lagi ke soal semula ya, saya tulis dx. Ini min kali min jadi plus
sekan X dx ya, kalikan satu per satu, integralnya ditulis terpisah. Oke. Nah, ini kita kedepankan menjadi 2 integral sekan pangkat 3 X dx gitu ya. Dikedepankan bentuknya sama dengan sekan X pangkat X ditambah, nah ini lihat di tabel yang 15 yang awal, itu ln tangen X ditambah sekan. Tangan saya apa, otak mah udah lupa. Kalau nggak salah. Coba, takut salah. Tutup dulu. Nah, di depan yang 15. Mana? Sekan. Lah ini salah. Mana ya? Lah, kok nggak ada sekan? Oh, di soal ya. Ini. Coba saya lihat solusinya. Nih, yang substitusinya aneh itu. Nih, hasilnya ln tangen tambah sekan, boleh langsung dipakai ya. Integral sekan itu ln sekan tambah tangen. Balik ke soal kita. Maka integral sekan pangkat 3 X dx yang ditanya tinggal dibagi 2 ruas kanan setengah sekan X ln tangen X ditambah sekan X konstanta ya terakhir, integralnya nggak pakai batas. Oke, ada sedikit trik di sini ya, dan di sini juga misahinnya awalnya. Lanjut lagi, satu soal lagi saya bahas. Nah, sambil saya review sedikit, coba kita lihat yang ini. Nah, kalian kan tugasnya enak hanya menuliskan ulang. Oke, kalau ada pertanyaan langsung tanya ya, jangan nunggu selesai. Absen dulu ah. Livia, ada nggak? Hadir, Pak. Febi Ilyas. Hadir, Pak. Noval Ada, mana? Pak. Yonatan Simanjuntak. Halo Yonatan. Tuh, kan nggak ada. Saya catat dulu. Mulai minggu ini kita harus tertib loh. Yang kayak kemarin ketiduran nggak berlaku. Sebentar saya ambil catatan dulu. Yonatan. Yonatan nggak ada ya? Nggak ada. Nora Hasna. Hadir, Pak. Hadir. Kenapa lama responnya? Kemana dulu tuh? Siti Eri. Hadir, Pak. Kevin Samuel. Verifikasi. Iya, Pak. Kamu emang depannya verifikasi? Oh, bentar, Pak. Ya udah nggak apa-apa, biarin aja. Belum di... Yogik. Hadir, Pak, hadir. Yogik Margareta. Margareta itu nama cewek lah. Iya, Pak, hadir, Pak. Ricky Hasan. Hadir, Pak. Yonatan Simanjuntak. Nggak ada. Dan di chat nggak ada laporan. Oke. Nah, coba kita lihat integral ini, tangen kuadrat sekan kuadrat. Coba sambil review, coba kalian ingat nggak? Tangen pangkat n, sekan pangkat n. X dx, gitu ya. Di depan kita udah bahas yang ini pakai substitusi dulu.
ada yang dicomot sekan tangan, ada yang dicomot sekan kuadratnya. Itu hanya berlaku yaitu kalau pangkat sekannya genap, sorry, kok nulis sekan lagi. Kalau ini genap, caranya kita ubah. Ada gitu ya, ada caranya. Ditulis sebagai tangan pangkat M, sekannya X kemana? Ini diambil sekan kuadrat. Ya. Nah, lanjutannya lihat di kuliah yang lalu. Kemudian kalau tangan M sekan N, saya lupa aja. Kalau tangannya ganjil, dicomotnya satu tangan pangkat M-nya dikurangi satu, sekannya juga diambil satu. Sekan N itu diambil sekan X pangkat X dx gitu ya, diambil satu-satu ke belakang. Lanjutannya lihat lagi yang depan. Nah, kalau yang ini nggak memenuhi kedua ini, pangkat sekannya ganjil, nggak bisa pakai ini, pangkat tangannya genap, nggak bisa pakai yang ini. Nah, ini harus pakai pengintegralan parsial ya. Atau saya buka aja biar cepat. Oke. Caranya, nah, sebentar. Oh, caranya yang tangan, karena pangkatnya genap, pasti bisa diubah menjadi sekan. Menurut aturan 1 tambah tangan kuadrat sama dengan sekan kuadrat. Jadi yang tangannya diubah ke dalam sekan. Semua, yaitu sekan kuadrat min 1. Itu. Kalikan 1/1, yang ini panjang ya, pakai cara yang sebelumnya. Tadi kan udah dibahas ini. Yang pangkat 5 juga nggak akan saya kerjakan detail. Caranya sama dengan yang ini. Dicomot dulu 2. Nah, terus lanjutannya. Dilihat ya. Persis cara yang ini tadi untuk sekan pangkat 5. Nanti ini akan turun menjadi sekan pangkat 3. Sekan pangkat 3 udah ada hasilnya dari nomor sebelumnya. Oke ya, atau mau saya buka aja. Hitung sekan pangkat 5-nya aja ya, sekan pangkat 3 tadi udah. Nah, sekan pangkat 5 kayak sekan pangkat 3 dicomot 2. Kemudian ini adalah turunan dari tangan. Oke. Gitu. Kemudian sebentar. Oh ya, ini saya nggak nulis UV ya. Setelah ini baru dijalankan integral parsial. Sorry, integral parsial. U-nya sama dengan sekan pangkat 3. Aksennya selalu yang sekan kuadrat. Kenapa? Karena ini turunan dari tangan. Tangan X yang ini dicari aksennya. Ya, saya pola nulisnya beda, jadi nanti kalian lanjutkan sendiri. Nanti muncul lagi sekan pangkat 3 di sini. Ya, tapi kan udah tahu hasilnya dari nomor sebelumnya. Ini agak panjang. Ya. Oke, saya nggak tuliskan, ini kan nanti salah satu tugas kalian yang harus dikumpulkan. Oke. Nah, parsial udah cukup, kayaknya yang sampai sejauh ini nggak akan keluar lah. Oke. Selanjutnya kita ke pasal terakhir, yaitu pengintegralan rasional. Apa yang dimaksud dengan pengintegralan rasional? Itu adalah pengintegralan di mana fungsinya atau integrannya, integran itu fungsi yang diintegralkan, berbentuk polinom bagi polinom. Pangkatnya ini bulat. Ya. Semua pangkatnya bulat, nggak ada akar. Bentar, manggil dulu Yonatan. Yonatan Simanjuntak mana? Bener nggak masuk. Pokoknya kalau pelanggaran akademik, sanksinya berat ya, saya bilangin.
apalagi menipu gitu ya, hidupin Zoom terus kemana. Oke. Nah, untuk mengintegralkan polinom bagi polinom, maka langkah pertama yang harus dilihat adalah berapa pangkat tertinggi dari pembilang dan pangkat tertinggi dari penyebut. Kalau pangkat tertinggi dari pembilang lebih besar atau sama dengan pangkat penyebut, misalnya ini pangkat 3 itu, ini polinom harus dibagi dulu. Seperti ini, dibagi dulu. Ada yang belum tahu cara membaginya? Kalau ada yang belum tahu, saya akan jelaskan. Kalau semua udah tahu, ngapain saya jelaskan? Tolong yang belum tahu, lapor. Saya lupa, Pak. Oke ya. Kalau belum tahu, saya akan jalankan. Kenapa hasilnya ini? Gitu ya. Oke. Tuh. Ini kok. Nah, ya. Kita lihat. Caranya kita tulis gini. Tulis polinom yang pembilangnya dulu. X pangkat 5 tambah 2X pangkat 3 min X tambah 1. Kemudian kita bikin ini baju rok mini. Nah, rok mini itu ya pendek aja roknya. Pembaginya kita tulis di sini. Nah, kemudian kita hitung mulai. Kita samakan pangkat ini harus dikali berapa itu? Ini harus dikali X kuadrat. Supaya X kuadrat kita kalikan ke sini supaya muncul X pangkat 5. 5X pangkat 3 gitu kan? Dikurangi 5 min 5 jadi min 3 ya. X tambah 1. Kemudian kita kalikan lagi di sini supaya ini menjadi X pangkat 3 berarti menjadi min 3X pangkat 3 jadi kali min 3 aja ya. Oke, min 3 kali ini dikalikan ke sini menjadi min 3X pangkat 3 min 15X. Kurangi lagi 15 jadi plus 15 dikurangi 1 14X ditambah 1. Oke. Nah, sekarang pangkatnya udah lebih rendah, nggak bisa dibagi lagi, ya. Oke ya. Jadi jangan dikalikan lagi tambah 14 per X kuadrat gitu. Ini supaya jadi ini, jangan ya, nggak boleh. Pangkatnya udah lebih rendah. Berarti ini hasil baginya cocok nih. Ini sisa pembagiannya, sisa masih per ini dibagi ini. 14X plus 1 tambah itu. Oke, paham ya? Ya, Pak, paham. Pak, mau nanya. Ya. Itu penyebutnya ditaruh di kiri ya, Pak? Penyebutnya mau taruh di atas juga boleh, tapi waktu saya zaman dulu mah di kiri itu. Terserah mau taruh di atas ya. Mau taruh di sini juga boleh, tapi kan kita bingung bacanya. Itu saya taruh di situ gitu. Boleh, tapi nanti yang ngoreksi ujiannya bingung. Hasil baginya saya mau taruh di sini, nanti X kuadrat tadi apa? Ya. Pokoknya intinya ini dibuat pangkatnya sama itu ya. Biasanya ini di kiri pembaginya. Hasil baginya di kanan. Oke ya, begitu. Nah, jadi kalau udah dibagi, maka integral semula menjadi integral yang ini, ditambah integral yang ini. Integral yang ini kan gampang, polinom biasa. Nggak ada dibagi polinom lagi. Tinggal masalahnya ini. Jadi, nanti kalau ada integral polinom bagi polinom, lihat dulu pangkatnya. Kalau masih sama atau lebih besar, bagi dulu. Ya. Oke.
Nah, selanjutnya di bawah ini nanti kita hanya akan membahas pengintegralan polinom bagi polinom di mana pangkat pembilang udah lebih kecil dari penyebut ya. Karena kalau enggak bagi dulu itu. Bagi dulu prosesnya udah kita lewati. Yang masalah kan menghitung ini. Oke, kita lihat sekarang. Ada 7 bentuk yang awalnya kalian harus seolah-olah kudu ngapalin gini, aduh 7 bentuk gimana. Tapi nanti kalau udah ngerjakan soal, nanti ternyata hanya 3 bentuk gitu ya. Dan ada bentuk umum di yang terakhir nanti. Kita lihat saja. Jadi sementara ini, loh kalau harus satu-satu diapalin nanti ternyata enggak meresap, ada pola nanti. Nah, yang pertama itu bentuk 1. Pembilangnya bilangan konstanta. Tentunya bukan 0, kalau 0 ya nggak ada integralnya. Konstanta, tapi nggak ada X-nya. Atasnya. Bawahnya itu berbentuk faktor linier. Faktor linier itu berbentuk AX tambah B. Pangkatnya ini bebas. 1 faktor linier. Jadi nggak boleh bentuknya gini misalnya. 2X tambah 3 kali X tambah 1. Nah, ini ada 2 faktor linier. Nggak boleh. Kalau bentuk 1, hanya 1 faktor linier, pangkatnya bebas. Nah, gunakan substitusi ini. Sama dengan U. Coba kita lihat ke contoh ya. Oke. Ini bilangan dibagi faktor linier, 1 buah faktor liniernya berpangkat 3 atau sering disebut multiplisitas 3. Nah, lakukan substitusi U sama dengan ini. Pangkatnya jangan diikutkan ya. Nah ini. Oh, R saya. Wah, R mah keluar lagi artis nanti. Kita cari DR-nya kan, hubungan DR DX. DR sama dengan 2DX. Nah, gitu ya. Muncul si cantik, sekarang udah nenek-nenek sih. Oke. Nah, setelah dapat DR 2DX, substitusikan ke sini. Ini 2DX kebetulan pas 2DX, jadi DR, ininya menjadi R pangkat 3. R pangkat 3 kita ingat, saya lebih ingatnya gini, R pangkat min 3. Integralnya adalah naik 1 pangkatnya. Kali 1 per pangkatnya. Ya. Oke. Ya sama aja ini. R min 2-nya ditulis seper R kuadrat. 1 per min 2-nya ya min 1/2. Selesai. Belum, R-nya kembalikan ke pemisalannya. Nah, begitu. Bisa dipahami ya? Kalau saya ngomong nggak paham, tolong langsung nanya. Ada langkah tek, nggak paham gitu. Oke. Yang ini sama aja. Ini faktor linier ya. Pangkatnya 1, multiplisitasnya 1. Sama, misalkan aja ini faktor liniernya U. DU, kalau DU nggak ada artis yang inisialnya DU rasanya, jadi nggak pakai gambar kayak tadi. Tadi hubungan DU dengan DX, DU sama dengan 3DX. Nah, kita cocokkan berarti DX itu 1/3 DU. 2-nya biar ke depan, ada 1/3 DU, ini jadi U. Ya. Nah, ini U pangkat min 1. Kalau U pangkat min 1 khusus kan, integralnya nggak menjadi naik 1 jadi U 0, enggak. Kali 1/0 itu nggak bisa. Khusus pangkat min 1 atau 1/U menjadi ln mutlak U tambah konstanta. Kembalikan U-nya. Selesai. Gampang ya? Udah bentuk 1. Nah, kita lihat bentuk 2. Bentuk 2 itu pembilangnya ada X-nya. Bedanya dengan bentuk 1, kalau ini konstanta,
ininya satu faktor linier, ini sama penyebut ininya ada X ya, ininya faktor linier, gitu ya, kayak yang atas, cuma ini ada X ya. Nah, caranya diuraikan gini, kalau ini ada X-nya, pasti ini M-nya lebih dari 1 ya. Kenapa? Kan kalau ini P-nya pangkat 1 gitu, P-nya itu polinom pangkat 1, pasti bawahnya harus polinom pangkat 2 atau 3 atau 4 dan selanjutnya. Kenapa? Kalau ini pangkat 1, ini pangkat 1 kan dibagi dulu tadi caranya. Selalu kita memandang yang pembilangnya pangkatnya lebih kecil dari penyebut. Kalau ini ada X-nya kan kemungkinan pangkat 1, pangkat 2, pangkat 3 ini harus lebih tinggi pangkatnya. Jadi M-nya pasti lebih dari 1. Nah, diuraikannya seperti ini. Ya, sesuai pangkat dari ini. Kalau ini pangkat 5, ya muncul pangkat 1, pangkat 2, sampai pangkat 5, atasnya konstanta. Gitu ya. Selanjutnya kita cari konstanta A1 sampai AM berapa. Oke, kita lihat. Ini. Jadi menguraikannya menjadi seperti ini. Ini pangkat 2, pangkat 1, pangkat 2. Ini konstanta. Oke. Kemudian kita samakan penyebutnya menjadi seperti ini. Supaya semua di bawahnya X-1 kuadrat. Berarti ini harus dikali X-1 lagi. Satukan ini, penyebutnya udah sama. Nah, penyebutnya sama, pembilangnya harus sama ini. Jadi X-3 harus ini. Kita cari A dan B-nya. Ada dua cara, saya mengenalkan cara yang saya ini, karena nanti untuk bentuk yang lebih kompleks, cara saya ini lebih gampang. Cara mencari A dan B-nya, kita masukkan aja bilangan X berapa aja. Kalau saya masukkan X-nya 1, kan ini habis nih. Itu kalau saya masukkan X-nya 1, dapatlah nilai B-nya. Jadi kalau X-nya 1, ruas kiri menjadi -2, ruas kanan B saja. Jadi dapat B-nya -2. Untuk nyari A-nya masukkan berapa X-nya? Masukkan A berapa aja X-nya, kan B-nya udah dapat. Gitu ya. Masukkan aja X-nya misalkan 2. X-nya 2 ini menjadi 2A dikurang A, ini menjadi A ditambah B, B-nya udah dapat tadi. Jadi A dikurangi 2 sama dengan ini X-nya 2, jadi 2 dikurangi 3. Tuh, tulis dulu ya, ruas kirinya kalau X-nya 2, 2/3 sama dengan A kali X-nya tadi 2 dikurangi A ditambah B. Nah, dari situ A-nya diperoleh 1. Setelah diperoleh, maka integral semula menjadi integral ini. Integral ini. Integral ini tak lain adalah bentuk 1. Selesaikan pakai cara yang bentuk 1. Dilanjut ya, sendiri. Nah, yang tugas dari saya, jadi ininya nanti harus kalian lengkapi. Waktu nulis berulang-ulang nanti hafal gitu ya. Kayak dulu teknisi lab saya, suruh install Windows 95 di sekian puluh komputer, sampai serial number-nya dia hafal. Karena kalau dulu nggak ada utility yang canggih-canggih, harus satu-satu dipasangin tiap komputer. Kalau sekarang bisa dibikin image-nya, tinggal copy image-nya ke komputer-komputer yang lain cepat. Dulu tuh harus satu persatu. Serial number harus ngetikin. Oke, paham ya? Kalau nggak paham nanya ya, jangan diam aja. Yonatan, mana Yonatan? Gusti Ramala. Hadir, Pak. Xiaoki. Hadir, Pak. Jose Franciscus. Hadir, Pak. Hadir. Saskia Aurelia. Hadir, Pak. Oke. Hibatullah Doni Ananda. Ada, Pak. Oke.
Nah, ya, begitu ya. Itu bentuk 2. Nah, bentuk 3 perluasan dari bentuk 2. Bentuk perluasan dari bentuk 1 dan 2, gitu ya. Kalau bentuk 3, sekarang kalau tadi bentuk 1 kan dilihat atasnya harus pembilang, ininya 1 faktor linier, pangkat M. Yang kedua, ininya bukan konstanta, bawahnya sama, 1 faktor linier. Bentuk 3, faktor liniernya banyak, tapi pangkat 1 semua. Pangkat 1. Pembilangnya udah nggak disyaratkan. Mau konstanta, mau nggak peduli. SX ini ya. Tapi ininya lebih dari 1. Kalau cuma 1, ya balik ke bentuk 2 atau bentuk 1. Diuraikan seperti ini. Ya, kita lihat. Jadi kan teratur menguraikannya. Ini ada 2 ini, kita uraikan ini. Oke. Samakan lagi penyebutnya untuk mencari A dan B-nya. Jadi yang supaya bawahnya itu sama dengan ini. Jadi yang ini harus dikali dengan X tambah 3 atas bawah. Yang ini atas bawah harus dikali 2X min 1. Oke, kita samakan. Penyebut udah sama, pembilangnya samakan. Cari A dan B-nya. Masukkan angka aja. Masukkan X-nya. Kalau saya masukkan X-nya min 3, kan ini hilang. Nanti ketemu B-nya. Kalau saya masukkan X-nya setengah, ini kan jadi 0. Nanti ketemu A-nya. Gitu ya. Oke, hitungannya nggak ditulis detail, masukkan aja X-nya ke ruas kiri dan kanan. Jadi, ini berubah menjadi ini, bentuk 1. Udah nggak saya bahas lagi. Kerjakan pakai bentuk 1. Dimisalkan ini U, yang ini misalkan sama dengan P, gitu ya. Ya, nanti dihitung. Begitu? Paham tidak? Gani, paham nggak Gani, Galbi? Paham, Pak. Beneran? Benar, Pak. Nah, kalian tuh sebenarnya mungkin kuliah tuh paham ya. Sebenarnya asal ngerjakan tugas PKH, kemudian rata-rata ujian kalian hanya 35 udah lulus loh, C. Cuma ya harus latihan. Gitu ya. Harus banyak latihan kan, apalagi nanti ujian onsite kan nggak bisa lihat buku. Nah, gitu ya. Oke, bentuk sama aja ini satu lagi ya. Nah, ini gimana? Kalau ada gini harus difaktorkan dulu supaya jadi perkalian. Jadi ini keluarkan yang bawahnya nih ya, saya hitung. Min 2X min 3. Ini kalau bisa difaktorkan, faktorkan lagi. X apa ya? Min 3, X tambah 1 gitu kan? Yang bawahnya. Nah ini kan faktor-faktor linier. Ya X itu X min 0. Yang lain X min 3, X plus 1. Oke, jadi saya faktorkan gitu. Kayak tadi pakai ABC. Ininya nggak perlu dilihat. Kalau yang udah ininya lebih dari 1 faktornya. Linearnya lebih dari 1 kan. Langsung A per X, tambah B per X min 1, tambah ini. Cuma panjang aja ngitung, samakan penyebut supaya sama dengan ini. Berarti yang A harus dikalikan X min 1 kali X plus 1, plus 3. Saya salah ya? Saya salah ini. Plus 1 min 3 ya? Supaya min 2X. Ya salah ngitung lah. Kita lanjut aja pakai ini. Saya salah ngitung ini harusnya. Ya nanti ABC-nya jadi salah nih. Tapi caranya seperti ini. Yang B harus kita kalikan X dan X plus 3. Ini kan juga yang C. Oke, penyebut udah sama, samakan saja pembilangnya. Masukkan beberapa nilai. Cari yang istimewa. Kalau saya masukkan X-nya 1, ini kan nanti jadi 0. Karena ini 0. Ini juga jadi 0.
Jadi kalau X-nya 1, tinggal kita hitung B kali 1 ditambah 1 tambah 3, masukkan ke ruas kiri juga X-nya 1, dapat B-nya. Masukkan X-nya 0, ini nanti jadi 0, ini jadi 0. Akan diperoleh A-nya. Masukkan lagi X berapa? Tadi udah 1. Masukkan X min 3, ini nanti 0, dapat C-nya. Gitu ya. Nah, sehingga integral ini menjadi ini. Kembali ini bentuk 1, yaitu bilangan dibagi faktor linear. Oke, sampai situ. Yonatan Simanjuntak mana? Nih, benar, cuma ngidupin Zoom aja. Ketut bagus. Ya, Pak. Ada. Ketut bagus ya, ketut mah bagus. Bagusnya bukan bagus. Itu ya. Bagusnya bagus balik. Bukan bagus indah ya. Oke. Bentuk 4 kira-kira apa? Pengembangan lagi dari ini. Yaitu sama seperti ini, tapi pangkatnya boleh lebih dari 1 di penyebut. Nah, ini, lihat ini aja. Ininya nggak penting lah penguraian, nanti kita lihat contoh. Ini faktor-faktor linear dan boleh pangkatnya lebih dari 1. Pembilangnya nggak peduli. Bentuk 3, bentuk 4, pembilangnya mau konstanta, mau nggak konstanta, nggak peduli. Cuma yang penting suka ditipu di ujian, ini pangkatnya 3. Ini totalnya juga pangkat 3. Kalau gitu harus dikalikan dulu, ini dibagi kayak tadi saya di awal. Kalau pangkatnya sama, apalagi kalau ini pangkatnya 4. Harus dibagi dulu polinomnya ya. Oke. Nah, kalau seperti ini, itu gabungan yang 3 dengan yang 2. Tadi kan ini pangkatnya. Ini. Lihat, kalau pangkatnya M, diuraikannya pangkat 1, pangkat 2, sampai pangkat M. Nah, ini sama gabungannya. Saya ke soal aja ya. Atau mau dilihat di sini juga boleh, yang ini. Nih, pangkat 2, muncul pangkat 1, pangkat 2. Kemudian yang ini pangkat 1, ya pangkat 1 aja. Atasnya konstanta, samakan penyebut, dicari ABC-nya, balik ke bentuk 1 lagi. Ya, tekniknya. Coba kita lihat contoh. Yang ini panjang, ting, udahlah, nggak usah ya, yang ini aja. Sama aja, sebenarnya cuma panjang. Oke, ini uraikan menjadi ini, pangkat 1, pangkat 2. Oke, begitu. Nah, kalau kalian salah menguraikan ininya, nanti di bawah tuh suka ketemu yang aneh. Misalkan A sama dengan 3A gitu. Nggak mungkin gitu. Atau ketemu 2 sama dengan 5. Loh, kok aneh jadi 2 sama 5? Karena waktu di sini salah gitu memisalkannya. Atau salah ngitung. Oke, samakan penyebutnya. Langsung aja menyamakan penyebut. Penyebutnya udah sama, pembilangnya kita samakan. Tulis. Masukkanlah nilai-nilai. Misalkan saya masukkan X-nya min 3, ini jadi 0, ini jadi 0, ketemu C-nya. Masukkan min 3 ke ruas kiri dan kanan. Masukkan lagi beberapa angka lain. Nah, ini dengan mensubstitusikan secara berturutan ini, akan diperoleh nilainya. Jadi, integral semula menjadi, masukkan ke sini ABC-nya, bentuk 1 lagi. Begitu. Paham ya? Paham tidak? Paham, Pak. Luxviatorem. Mana? Namanya Luxviatorem Kevin Samuel Christian. Wow, panjang bener. Mana itu? Ya, Pak. Ada? Hadir, Oh, Pak. Hah? Paham, Pak. Benar. Iya, Pak.
Nah, kalian tuh kalau ditanya sebagian besar paham. Ya kalau memang jujur benar paham, harusnya tuh lulus gitu. Tahun lalu juga. Cuma kadang kan males ya. Saya dulu kalkulus 1, matematika 1A, dulu namanya kalkulus 1, dapat C tuh. Sama, saya juga kuliah, udah ngerti, dengerin kan ngerti gini. Udah anteng-anteng aja nggak berlatih. Pas ujian, waduh, idenya lama muncul. Pakai yang mana ya gitu. Nah, akibatnya nggak selesai. Ya dapet C. Semester 2 saya udah sadar, oh ya latihan aja gitu. Ujian tuh mirip kok dengan soal-soalnya. Itu yang latihan. Bablas aja ujian 2 mas saya cepet pisan dapat A. Kejadian tuh dosen tambang. Si Pak Simon tuh kalau yang dari tambang. Nggak lulus. Lupa saya matematika 1 rasanya juga. Atau 2. Nggak lulus. Terus ngulangnya dengan saya. Kebetulan. Rajin dia. Dapat A langsung mencuat. Sekarang udah jadi doktor ya. Udah beberapa tahun yang lalu dokternya, 2015 gitu. Oke. Yang susah tuh ngatasi malesnya kita itu. Males. Sama ada males, saya juga males. Tapi harus dipaksain itu yang wajib-wajib. Oke. Jadi bentuk 1, 2, 3, 4 itu adalah bentuk-bentuk yang bawahnya linier. Udah nggak ada bentuk lain. Ya, yang linier. Sekarang saya tanya dulu. Kalian paham nggak yang dimaksud dengan polinom derajat 2 definite? Kalau ada yang belum paham, saya jelaskan. Kalau udah paham semua, ngapain saya ngulang? Polinom derajat 2 definite. Istilah itu tahu nggak? Itu hanya nama sebenarnya. Gani, paham nggak? Hah? Nggak tahu, Pak. Nggak tahu. Nah, gitu mendingan nggak tahu. Jadi saya jelasin gitu ya. Kalau diam aja kan, apalagi kalau di kelas biasa kan bisa kelihatan mukanya. Kalau ditanya burem gitu, mungkin belum tahu. Kalau online gini kan saya nggak tahu, hanya lewat suara aja. Oke, yang dimaksud polinom derajat 2 definite itu gini. Coba lihat ini. Y sama dengan X kuadrat min 2X tambah misalkan yang gede aja 100. Nah, kita pakai rumus ABC. Sorry. Ini sama dengan 0 ya. Untuk mencari akar-akarnya kan kita pakai rumus ABC. X1,2, rumus ABC mah nggak lupa. Min B, berarti min 2 ya. Plus min akar B kuadrat, min 2 kuadrat jadi 4, min 4AC. 4A kali C min 400. 2A. 2A, 2 kali 1,2 sama dengan min 2 jadi 2 plus min akar berapa tuh? Min 396 per 2. Nah, ini kita lihat, ini ada akar bilangan negatif. Karena kita cakupan bahannya hanya bicara di bilangan real, ini nilainya nggak ada. Nilainya nggak ada. Artinya apa? Akar-akarnya nggak ada. Jadi kalau saya lihat sekarang grafik ini, X ini Y, berarti grafiknya nggak mungkin memotong sumbu X. Soalnya kalau memotong sumbu X gini, nah di sini kan Y-nya 0. Di sini X1, X2, 0. Padahal ini X1, X2-nya nggak pernah 0, ini nggak ada. Bisa dihitung akar bilangan negatif. Berarti gambarnya, grafiknya selalu di atas sumbu X atau selalu di bawah sumbu X. Grafiknya mungkin seperti itu, mungkin seperti ini. Gitu ya. Nggak memotong sumbu X, nggak mungkin menyinggung juga. Kalau menyinggung, ini akarnya kembar, ada 2 di situ. Nah,
melihatnya mana yang untuk polinom ini mana yang atas atau yang bawah, itu lihat koefisien ininya. Kalau dia positif, maka ini selalu positif. Nah, yang seperti ini polinom namanya polinom definite positif. Ya. Itu artinya polinom kuadrat ini nggak bisa difaktorkan jadi polinom derajat 1 perkalian, itu nggak bisa. Itu namanya polinom derajat 2 definite. Kalau dia selalu positif, definite positif. Kalau yang temannya misalkan ini saya ganti min dari x kuadrat, gampangnya ini aja saya ganti min kan. Ini kalau dihitung juga ininya b kuadrat min 4ac-nya ini akan negatif. Yang ini min x kuadrat ditambah 2x min 100. Kalau dihitung b kuadrat min 4ac-nya negatif. Nah, ini depannya min, nggak punya akar. Maka grafiknya seperti ini. Ya, letaknya mungkin di sini harus dihitung ya. Tapi di bawah sumbu x. Yang ini namanya definite negatif. Gitu ya. Oke. Nah, bagaimana sekarang mengintegralkan fungsi yang pembilangnya polinom definite negatif atau boleh negatif, boleh positif, pokoknya definite. Kalau definite itu bisa definite positif, bisa definite negatif. Nah, untuk meriksa dia definite, hitung aja b kuadrat min 4ac-nya. 4 kuadrat dikurangi 4 kali 8. 16 dikurangi 32. Negatif nih. Negatif ininya nih, b kuadrat min 4ac-nya. Berarti dia polinom definite. Nah, caranya adalah itu dulu. Nih, lihat item nomor 14. Tapi saya nggak usah lihat ini ya. Saya akan jelaskan aja dari soal ini. Ini. Saya tulis. Oke, tadi yang belum paham polinom definite, udah paham ya? Polinom derajat 2 definite. Ya, bisa Udah, Pak. positif, bisa negatif. Kalau belum jelas, tanya lagi ya. Harus sampai paham gitu saat kuliah. Nanti setelah nggak kuliah kan, belum tentu pahamnya itu masih nempel gitu 100%. Apalagi kalau saat kuliah nggak paham. Absen dulu. Niwayan Yamuna. Hadir, Pak. Kamu ada, sekarang udah di Bandung semua ya? Hah? Ada yang Saya sudah, Pak. Ada yang belum di Bandung, siapa? Hah? Nggak ada? Kan kalau nggak diizinkan orang tua nggak boleh ke Bandung. Dan itu berhak. Menurut surat menteri. ITB juga nggak boleh memaksakan. Cuma nanti berapa ujiannya, saya nggak tahu. Oke, kita lihat ini. Polinom definite ya. Kalau polinom definite, ya kita nggak bisa nulis sebagai faktor linear. Oh ya, kalau nggak definite, kalian harus faktorkan ya. Dan kadang-kadang, saya kasih dulu soal yang nipu, yang linear lagi kayak tadi gini. Kuadrat min 5x ditambah 6 kali misalkan x min 3. Misalkan. Kembali ke yang linear. Ini ada kuadratnya. Kita lihat definite enggak? B kuadrat min 4ac. 25 min 4 kali 6, 24. Enggak ya. Ini kan satu diskriminannya, berarti ini enggak definite. Harus difaktorkan. Jadi harus dibuat menjadi 1 per x min 2, x min 3 kan? Kali x min 3. Lalu diuraikan pakai ABC. Ya, betul enggak? Uraikannya betul enggak? Dibantulah betul enggak?
Ini diginikan? Kayaknya betul. Kayaknya betul. Ewodia Adalia, Iya, Pak. betul nggak ini? Nguraikannya. Kalau ini ke sini sih udah betul, saya udah betul ngitung. Ini kesininya betul nggak? Sepertinya betul juga, Pak. Nah, nggak betul. Kalau ada yang sama, nggak boleh diginikan. Harus ditulis gini. Dan menguraikannya bukan yang ini. Tapi A per X min 2 tambah B per X min 3 tambah pangkatnya ya pangkat 2 jadi sampai pangkat 2. Jadi suka ketipu gitu tuh. Kalau ada faktor yang sama harus disatukan nulisnya. Menjadi bentuk 4 tadi. Oke. Saya sekarang ke yang definite ya. Ini untuk mengingatkan nih hal-hal yang suka keliru di ujian. Mau nanya, Pak. Ya. Itu kalau misalnya urutan X min 3 kuadratnya dikedepanin, jadi Boleh. itu boleh? Boleh. Ya nanti kita nguraikannya X min 3, X min 3 kuadrat, baru ini X min 2 gitu ya. Ya. Sama aja. Sama aja. Makasih, Pak. Pak mau nanya, Ya. yang bentuk 4 tuh kenapa gitu ya Pak? Yang jadi kuadrat terus jadi yang satu enggak, yang satu kuadrat gitu. Nah, ini selalu kalau ini pangkat 3 muncul pangkat 1, pangkat 2, pangkat 3. Itu ketentuan. Kenapa gitunya? Nanti saya nggak jelaskan, nanti terlalu dalam karena itu ilmunya ada di ilmu aljabar bahwa keharusan seperti itu kenapa itu. Pokoknya kalau ini pangkat 5 muncul pangkat 1, pangkat 2, pangkat 3, pangkat 4, pangkat 5 gitu. Polanya aja. Kalian yang perlu teknis memakainya. Gitu ya. Oke, Pak. Saya nggak akan bahas kenapa bisa digitukan, ada buktinya di matematik. Gitu ya. Biar urusan orang matematik tidak itu mah. Kalau yang non matematik ya lebih ke menggunakannya aja untuk aplikasi. Oke, kembali ke yang definite. Ini udah definite nih ya. Ini definite. Definite positif karena koreksinya positif. Nah, caranya dibuat kuadrat sempurna ini. Jadi menjadi atau saya ya udah ini aja. X. Bentar. Dudukan saya ini menjadi tambah 4x supaya bisa dikuadratkan harus ditambah 4, betul? Tentunya sisanya dari 8 tinggal 4. Tujuannya digitukan supaya bisa dikuadratkan. Gitu. Ya. Nah, ini integralnya menggunakan cara substitusi yang di depan sekali bentuk ini supaya 1 tambah sesuatu kuadrat. Coba kita lanjut ya. Ini rumusnya saya bawa ya. Oh ya, ini kemarin udah saya revisi, ini salah kan. Kita salin rumusnya supaya bisa kelihatan waktu ngerjain. Pakai rumus supaya jadi ini. Rumus dasar yang harus hafal juga. Berarti ini harus 1. Yang 4-nya harus 1. 1 tambah kuadrat gitu ya. Ini saya ubah. 1 ini saya taruh di depannya 4-nya. 1 ditambah X tambah 2 kuadrat per 4 dikeluarin seperempat, betul? Kan ini 4 kali 1 jadi 4. 4 kali ini jadi ini. Jadi dibuat supaya ininya 1 kayak di sini. Kenapa saya tukar-tukar, udah biarin aja. Satunya di situ. X tambah 2 kuadrat per 4. Ya.
Nah, tapi ini inginnya bentuk kuadrat. Ini bentuk kuadrat, tapi yang ininya ada. Nah, ini sedikit lagi diubah lagi. Supaya bentuk satu kesatuan kuadrat. Tambah dua, masukkan ke situ kuadratnya. Nah, dari situ baru disubstitusi. Substitusi U sama dengan ini. Lanjut ya. Sebentar, ininya biar kelihatan di sini. Ini ke scroll kan. Substitusi, ini saya namakan K gitu ya. Substitusi U sama dengan X tambah 2 per 2. Supaya jadi U kuadrat. DX-nya, DU-nya, DU DX ya setengah DX ya. 2 per 2-nya diturunkan 0, X per 2-nya jadi setengah. Oke, masukkan ke K ini. Per 4, integral DX menjadi 2 DU ya. DX jadi 2 DU ini. 2 DU, 2-nya saya taruh di depan. DU, bawahnya 1 per U kuadrat tambah 1. Sama dengan 2 per 4 di setengah tangan inverse U konstanta. Inverse U-nya tadi apa? Kembalikan X tambah 2 per 2. Tambah konstanta. Paham tidak? Jadi triknya gitu ya. Dibuat kuadrat sempurna dulu, tambah sisanya. Dibuat jadi satu ininya. Keluarkan. Ini dibuat jadi kuadrat, dimisalkan yang dalam kurungnya U. Itu kalau bawahnya 1 faktor definite. Silahkan kalau ada yang mau ditanya, kalau bingung. Masih bingung gitu? Diam aja berarti bingung sekali. Nggak ada yang sampai nggak bisa nanya ya. Yogik. Iya, Pak. Paham juga Yogik? Paham sih, Pak. Kalau saya sih ngaitinnya sama yang kemarin sih, Pak, sama yang awal itu. Oke. Hampir sama sih. Iya, pola mikirnya sih boleh macam-macam. Pokoknya mengarah ke arkus tangan. Yonatan, benar bolos ya si Yonatan. Pokoknya kalian ada saksinya nanti. Ada juga yang bandel nanti. Enggak, saya waktu itu masuk. Pokoknya udah ada saksinya dan direkam. Jessica. Hadir, Pak. Paham tidak Jessica? Paham, Pak. Audelia ada nggak? Pak. Audelia ini kan wakil saya di kelas ini karena yang pertama berhasil saya kontak. Karena ngontak saya gitu, nggak lupa. Audelia paham nggak? Hah? Paham. Audelia, kamu udah dapat bonus nilai ya? 1 ya? Iya, Pak. Sekali kamu. Yang kemarin nyanyi hanya 0,2 kecuali si siapa tuh yang dari Sabang. Hanya dapat 0,1 karena balonku ada 5 meletus 1, masa balon tinggal 2. Saya posting itu ke grup dosen matematik. Pada ketawa mereka. Wah, ini katanya harus balik SD. Balonnya masa tinggal 2. Oke, lagi ya. Ini ada 2 bentuk lagi. Ini bentuk 5 ya, 6, 7, 8. Ada 3 bentuk lagi, tapi yang ke-8 nanti lewat aja. Oke. Mana? Ini tadi bawahnya. Ingat kalau ini bisa difaktorkan, faktorkan ya. Jadi diperiksa definit nggak kalau ada kuadrat. Nah, bentuk 6 dan 7 rada rumit.
Ini baca ini pusing, saya aja pusing, apalagi kalian. Ini tulisan saya baca sendiri juga pusing, tapi saya tahu idenya. Saya akan bahas dari soal. Yang tadi, ingat, mirip dengan bentuk satu ya. Kalau bentuk satu tadi konstanta dibagi ini satu buah faktor linier pangkat M. Kalau bentuk 5, konstanta bawahnya polinom derajat 2 definit, tapi pangkatnya harus 1. Kalau bentuk 5. Nggak usah terlalu diapalin bentuk-bentuknya, 1 dan 5 aja. Yang lain nanti kalian terpola gitu. Kalau ada kuadrat gini, ya muncul pangkat 1, pangkat 2, dan yang ini. Bentuk 1 sama 5 sih harus ya. Bentuk 6. Jadi apalnya nanti kalau ngerjain soal. Bentuk 6, kayak bentuk 5 bawahnya, tapi ininya bukan konstanta. Saya akan jelaskannya nggak lewat sini, lewat soal ini. Ya. Sebentar. Ini harus diperhatiin karena lisannya penting di sini. Apa yang saya sampaikan lisan ini penting. Itu belajar juga harus dengan gembira. Yang nggak bisa itu harus lebih rajin. Kalau kalian nggak bisa kalkulus harus lebih rajin gitu, menyediakan waktu lebih. Kalau mata kuliah yang kalian udah senang, misalkan bahasa Inggris mah, aduh saya seneng lah, gampang, malah menyediakan waktunya nggak usah terlalu banyak gitu ya. Kadang-kadang kita terbalik, males saya nggak ngerti yang ini, itu menyediakan waktunya dikit, wah lebih celaka. Oke, ini kalau diperiksa definit lagi. B kuadrat 16 min 4AC min 32 negatif. Jadi definit. Tapi ini sekarang bukan konstanta, jadi nggak bisa diperlakukan kayak tadi. Nggak bisa jadi arkus tangan. Nanti sebagian yang jadi arkus tangan. Caranya ini penting nih, yang saya tulis ini. Oke, hijau, biar nyecep. Saya tulis dulu ininya ya, atau bolehlah integralnya. Ini tulis ulang, x kuadrat tambah 4x tambah 8. Nah, yang pentingnya gini, di atas kita tulis ininya, turunan dari yang bawah. Turunan dari yang bawah, x kuadrat 2x tambah 4 gitu ya. Kita bikin itu. Kemudian ini dikalikan sesuatu supaya ininya pas dengan angka 3x ini. Jadi harus kayak kalikan 3/2 supaya ini jadi 3x. Tapi awalnya ini dulu. Ini turunan dari ini kita tulis. Paham itu yang dimaksudkan? Gani, paham nggak? Gani? Paham, Pak. Cuman ini Pak, nanya untuk 4-nya itu nggak usah dipeduliin. Nggak harus 10. Nggak harus 10. Enggak. Nanti masih ada sisanya lagi. Oh, jadi iya. nggak boleh sampai sini. Enggak berhenti. Tentunya ini 10, ini 3 kali 4, 12/2, ini 6, baru 6. Nah, sisanya harus ditulis. Ditambah, berarti kan ini udah 3x nih. Yang ini 10, ini baru 3/2 kali 4, baru 6. Jadi masih ada sisa 4 kan? Gitu. Iya, Pak. Nah, gitu ya. Ingat ya, membentuk ininya yang penting tadi. Nah, ya ini seluruhnya ya. Bagaimana? Kenapa itu gitu? Sepertinya kalau nggak dipahami seperti sulapan. Kok bisa 3/2 tiba-tiba gitu ngarang? Nah, itu sebenarnya munculnya yang ini dulu, kemudian dicocokkan supaya jadi sama dengan ini. Nah, dari situ maka ini menjadi, saya tulis terpisah 3/2-nya di depan. 8x
integral yang satu lagi. 4-nya saya taruh di situ aja. Nah, ini adalah bentuk 5 tadi ya. Kita kerjakan bahkan soal ini kan tadi konstanta, ininya polinom derajat 2 definite. Yang ini pakai substitusi. Yang ini integralnya. Substitusi, misalkan U sama dengan yang bawah. Maka DU-nya sama dengan 2X tambah 4. Kan pasti pas tadi emang kita konstruksi supaya pas ini. 2X tambah 4 DX sih. Supaya turunan yang bawah. Jadi ini sama dengan 3/2 1 per U DU. 2X tambah 4 DX-nya DU, yang bawahnya U. Yang ini dikerjakan tadi ya, yang ini. Dibuat kuadrat definite tadi. X tambah 2 kurung kuadrat ditambah 4. Kemudian 4-nya dibikin jadi 1, pokoknya yang jadi arkus tangan tadi. Ini tinggal 3/2 ln mutlak U. Mantap. U-nya ganti dengan ini lagi. 3/2 ln dari ini. Begitu ya. Satu bentuk lagi. Oke. Kalau ada pertanyaan silahkan. Oke, kalau tidak ada, saya pindah ke bentuk 7. Bentuk 8 nggak akan saya bahas. Nggak usah. Di tugas juga saya tuliskan yang ke-8, nggak usah. Kita kerjakan soal-soal. Bentuk 7 hanya gabungan dari bentuk 6 dan bentuk apa yang linear umum tadi, dan bentuk 4. Ada linearnya, ada definite-nya. Kayak ini. Ya. Oke. Buka aja kan udah tahu. Pembilangnya udah nggak bisa dilihat ya. Yang perlu dilihat pembilangnya konstanta atau bukan tuh bentuk 1, bentuk 2, dan bentuk 5. Yang lain mah atasnya nggak penting. Udah. Nah ini kalau dilihat ini faktor kuadrat definite nggak bisa difaktorkan lagi, nggak bisa dibuat sebagai perkalian polinom derajat 1 kali polinom derajat 1 karena dia definite. B kuadrat min 4AC-nya negatif. Ini polinom derajat 1. Nguraikannya sendiri-sendiri. Yang ini kan menjadi A per ini. Ya. Nah, yang derajat 2 sementara jadi polinom derajat 1 atasnya. Nanti diperlakukan setelah ini B dan C-nya dihitung, nanti diperlakukan seperti bentuk yang sebelumnya tadi. Bentuk 6. Kita lihat dulu. Bentuk 6 tadi kan. Ini. Ini polinom derajat definite, ininya polinom derajat 1. Oke. Jadi bentuk 7 seperti itu. Yang linear jadi ini tetap linear, ininya konstanta. Yang kuadrat definite, ininya jadi polinom derajat 1. Samakan pembilang dan penyebut. Percaya aja lah, udah ini ngitung biasa aja ya. Satukan, ini penyebutnya udah sama, berarti pembilangnya harus sama. Masukkan angka, X-nya sekian, X-nya sekian, untuk mencari ABC-nya, diperolehlah ini. Sehingga ini menjadi ini. Ini bentuk 6 tadi. Kerjakan ke arah bentuk 6 tadi, dipisah. Coba ya, diulang lagi misahnya gimana ini. Yang ini. Menjadi X kuadrat ditambah 4X tambah 8, atasnya turunannya 2X tambah 4. Ini cocokkan karena ini 2, berarti udah pas 2. Nggak usah dikalikan lagi berapa. Tambah sisanya. Ini ada 4, padahal ini 1, berarti min 3. 4X tambah 8. Ini balik ke bentuk 5. Ini pakai substitusi. Karena
turunan dari penyebut adalah ini. Begitu. Alternatif lain kalau ini pangkatnya 3 itu yang linearnya. Ya ini harus munculnya pangkat 1. Saya tulis lanjutannya ini C, ini D. Pangkat 2. Pangkat 3. Gitu ya. Kalau ini pangkatnya 3, kayak bentuk yang di atas, yang linear itu. Ikuti, kalau pangkat 3 ya muncul pangkat 1, pangkat 2, pangkat 3. Atasnya konstanta semua ya. Kalau yang linear, atasnya konstanta. Kalau yang polinom derajat 2, atasnya polinom derajat 1. Beruntun jadinya ya. Beruntun. Mengerjakan ya, nanti diurai gini, harus pakai bentuk sebelumnya lagi. Nah, sampai situ paham tidak? Halo? Jonathan mana? Jonathan si kabur. Tahu bisa. Jose Franciscus. Iya, Pak. Tadi udah. Siapa yang belum dipanggil ya? Adilah Nurzaki. Hadir, Pak. Ya, ada mungkin yang kelewat belum dipanggil, biarin aja. Livia Maharani. Mana? Ya, Pak. Ada. Paham nggak Livia? Pusing? Lumayan, Pak. Sedang mencerna. Mencerna. Sambil makan dong kalau mencerna mah. Oke, itu akhir dari bab 1. Ya. Kita rasanya selesai dulu. Saya nggak lanjut lagi karena kita udah memakai jam juga lebih gitu. Minggu lalu udah 3 kali pertemuan. Jadi saya akhiri dulu. Kalau masih ada pertanyaan silakan. Misi Pak mau bertanya. Ya. Kalau misalkan Pak, kan di sini dari tadi itu pakainya penyebutnya itu kan yang antara polinom derajat 1 yang dia kuadratkan, kalau enggak yang bisa difaktorin gitu Kak. Pak, Ya. kalau misalkan ada yang polinom derajat 2 yang nggak bisa difaktorin tapi dia masih bukan definite, gimana Pak? Nah, kalau nggak bisa difaktorin itu namanya definite. Yang nggak bisa difaktorkan itu definite. Kalau bisa difaktorkan, namanya bukan definite. Jadi nggak ada yang nggak bisa difaktorkan, tapi nggak definite. Yang nggak bisa difaktorkan tuh definite. Gitu ya. Oh, ya Pak, baik Pak. Makasih Pak. Jadi yang nggak bisa difaktorkan tuh supaya nggak nyebut yang tidak bisa difaktorkan, disebutnya yang definite gitu kan. Nah, itu. Oke, ada lagi? Izin bertanya, Pak. Ya. Berarti yang bentuk 8 nggak bakal keluar, Pak? Nggak lah. Kalau keluar korbanin jelas soal itu. Rasanya nggak akan. Terlalu panjang. Yang 8 tuh ininya pangkat 2 gitu. Udah definite pangkatnya 2 atau lebih. Terlalu panjang. Saya kalau ngerjain, saya aja ya. Kalau sampai dikasih ini, mungkin bisa-bisa 20 menit. Kalau mahasiswa biasanya dikali 3. Berarti 1 jam kalian ngerjainnya. Nggak mungkin lah keluar soal kayak gitu. Bentar. Tadi pas ngabisin yang itu, tapi kan ada yang baru. Di tingkat 2 ada yang nggak selesai. Oke. Ada lagi? Ada lagi. Oh ya, bandingan 1:3 tuh idenya ya. Kalau kecepatan nulisnya mah nggak 1:3 itu. Jadi kalau lagi merancang soal, dosen tuh memperkirakan, oh saya idenya muncul 3 menit. Berarti soal ini cocoknya untuk mahasiswa
Minimal 9 menit gitu mengerjakannya. Oke, ada lagi? Nah, kalau tidak ada, saya akan tutup sampai ketemu besok sore ya. Aduh, ngantuk, nggak bisa diganti jamnya. Oke, saya hentikan dulu rekamannya.